berdakwah itu tahun 2023. Dan mungkin kalau semua yang dekat sama aku ngerti ya, kenapa aku bilang 2023 itu adalah cobaan terbesar di dalam dakwahku. Kenapa? Karena kita tuh kadang-kadang dikasih oleh Allah kesempatan untuk merasa bahwa kita tuh kayak top of the world. Kita tuh kayak bisa semuanya, kita punya semuanya, kita bisa melawan apapun. Iya, kita kayak di atas udara, kita bisa ngapain aja. Pokoknya kita dikasih kesempatan seperti itu. Tapi dalam waktu singkat, itu kurang dari 1 tahun, itu kayak aku berpikir kayak aku tuh berguna atau enggak sih? Sampai pertanyaan begitu, serius. Jadi aku tuh berguna atau enggak sih? Aku tuh bisa melawan sesuatu atau enggak sih? Becus enggak sih aku ngelakukan? Karena dilihat-lihat itu kayak semua apa yang aku lakukan kayak enggak pernah jadi. Terus aku berpikir begini, sampai di titik ini Allah memberikan ujian itu, maka aku sering bagi sama Fuad ada satu quotes yang selalu aku ulang-ulangi untuk meyakinkan diriku sendiri. Apa? Allah itu akan membiarkan kita untuk melakukan rencana terbaik kita. Dan di dalam Islam itu tugas kita memang merencanakan perkara-perkara terbaik sesuai dengan skill kita. Untuk apa? Untuk in the end of the day Allah pengen ngasih tahu rencana yang terbaik yang kita buat itu semua sampah. Kenapa? Karena Allah kasih tahu bahwa kamu tuh sebenarnya nggak punya apa-apa. Nih aku kasih tahu cara ngerjain yang benar. Maka ketika aku ngelihat semua itu, semua cara aku melihat segala sesuatu berubah. Termasuk ketika aku baca Suratul Kahfi. Maka ketika aku membaca Suratul Kahfi dalam keadaan merasa gagal kayak gini dalam 20-an tahun dakwah ya, aku merasa gagal kayak gitu. Aku ngelihat Suratul Kahfi, di situ ada banyak sekali highlight tentang rahmah. Maka aku melihat di situ Ashabul Kahfi itu ternyata orang bingung. Ashabul Kahfi itu ternyata orang nggak tahu mau melakukan apa. Mereka melihat kezoliman, mereka tahu ini zolim, mereka tahu mereka harus berubah, tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Maka mereka pergi daripada kezoliman itu karena mereka nggak ngerti mau berbuat apa, dan mereka berdoa pada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doa orang putus asa. Ini doa orang nggak punya. Ini doa orang yang merasa aku nggak ngerti lagi mau apa. Aku semua yang aku tahu sudah kayak nggak guna. Semua yang aku coba sudah kayak nggak manfaat. Semua yang aku bangun hancur. Semua yang aku jalani ternyata nggak ada apa-apanya. Maka mereka doa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Dalam keputusasaan dan dalam ketidaktahuan itu mereka kemudian berdoa, ya Allah, aku cuma minta satu, rahmahmu ya Allah. Aku minta satu, yaitu adalah kasih sayangmu ya Allah. Karena Allah mensifatkan diri dengan Rahman dan Rahim. Maka sama seperti Musa juga ketika datang kepada Khidir, maka Allah menyebutkan abdan min ibadina. Dia cuma no one, dia cuma salah seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmah, yang kami spesialkan dia karena dia dikasih rahmah. Maka kemudian aku mikir, dalam perjalanan 20-an tahun ini berdakwah sampai pada satu titik kemudian hancur semuanya, aku jadi berpikir apa yang salah pada semua ini? Apa yang salah? Kenapa kita merasa kita sudah kayak sampai di bab akhir, ternyata bab 1 aja kita belum khatam? Maka aku berpikir kemudian mungkin ada yang salah pada kita, mungkin ada yang salah pada orang, bisa jadi. Tapi semuanya itu ternyata balik lagi satu, tanpa rahmah Allah nggak akan ngasih apapun. Tanpa rahmahnya Allah kita nggak akan bisa mencapai apapun. Maka sekarang aku berpikir, gimana cara aku bisa punya rahmah pada orang? Gimana agar orang tuh punya rahmah satu dengan yang lain? Maka orang nggak akan punya rahmah kalau mereka nggak pernah main. Maka kemudian kita berharap dengan kampanye Main Yo ini adalah ketika kita bisa mengetahui sedikit lebih banyak tentang orang lain, maka kita sedikit lebih dekat kepada persatuan. Karena itu aku sudah bilang dari dulu semenjak aku masuk Islam, aku dikaruniai oleh Allah. Kenapa aku di luar Islam dulu lalu masuk Islam? Aku dikaruniai oleh Allah sebuah kesempatan untuk melihat bahwa umat muslim itu nggak kurang pintarnya. Umat muslim itu nggak kurang kekuatannya. Orang muslim itu nggak kurang duitnya. Orang muslim itu nggak pernah kurang kreativitasnya. Yang kurang cuma satu, rahmah di antara mereka. Ta'liful qulub, yang itu bukan urusan kita, yang itu sudah urusannya Allah. Pertanyaannya adalah gimana caranya Allah kasihan sama aku? Gimana caranya Allah kasihan sama kita semua sehingga Allah tuh mau ngasih kepada kita min ladunna ilman. Baru kemudian dikasih oleh Allah setelah rahmah, Allah kasih ilmu bagi kita untuk tahu step by step apa yang harus kita jalani. Maka aku sekarang nggak mencoba untuk mengandalkan pada diriku sendiri. Aku cuma berusaha untuk mengandalkan Allah agar kasihan kepada aku. Dengan cara apa? Main dengan orang-orang yang lain. Coba pahami mereka. Mudah-mudahan ketika kita sudah main sekarang, kita sudah punya sifat rahmah sekarang terhadap orang-orang muslim, terhadap orang-orang yang bukan muslim, kita jadi lebih mudah berdakwah, kita jadi lebih mudah untuk memahami orang lain, kita jadi lebih mudah untuk menyampaikan agama Allah, dan yang paling bagus adalah Allah menurunkan pertolongan buat kita. Jadi kira-kira gitu. Masya Allah.